Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 366. Stephen Lin datang ke lantai 2. Kaki mencicit di lantai kayu. Ini adalah lantai kayu yang terbuat dari kayu cedar, dan bahkan belum dicat, yang tampaknya sangat sulit. Ada 2 kamar di lantai 2, satu dengan pintu terbuka dan yang lainnya dengan pintu tertutup. Stephen Lin pertama kali melihat ke dalam ruangan dengan pintu terbuka, dan setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia mengetuk pintu yang tertutup. Tidak ada gerakan di dalam pintu. "Jiang Qingqing, aku sepupu Meng Zijun. Ada yang ingin aku tanyakan padamu," kata Stephen Lin. Masih tidak ada gerakan di dalam pintu. Stephen Lin sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan meraih pegangan pintu dan mendorongnya masuk, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci. "Jika kamu tidak berbicara, aku akan masuk sendiri," kata Stephen Lin. Masih tidak ada gerakan di dalam pintu. Stephen Lin memperhatikan perbedaannya dan memberi sedikit jeda di tangannya. Ledakan. Pintu didorong dengan keras oleh Stephen Lin. Di belakang pintu ada ruangan yang sangat sederhana, dengan tempat tidur dan meja, dan banyak penghargaan ditempel di dinding. Di tempat tidur, seorang gadis berbaring di sana, satu tangan tergantung lemah di tepi jendela, dan busa putih mengalir keluar dari mulut wanita itu sedikit demi sedikit. Ekspresi Stephen Lin berubah, dan dia bergegas dan mengambil gadis itu. Gadis itu benar-benar kehilangan kesadaran, dia membiarkan Stephen Lin memeluknya, dan tidak ada gerakan. Stephen Lin mengulurkan tangan dan memeriksa di bawah hidung gadis itu, dan menemukan bahwa masih ada napas samar. Stephen Lin tidak berani menunda, jadi dia bergegas keluar dari ruangan dengan gadis di tangannya, dan kemudian melompat turun dari lantai 2. "Dong Jian, pergi ke rumah sakit, Jiang Qingqing minum obat tidur," kata Stephen Lin. Dong Jiancheng berbalik dan berlari ke mobilnya, sementara pria parubaya yang reyot itu berteriak kaget, "Apa yang terjadi pada putriku? Apa yang telah kamu lakukan pada putriku?" Dia bergegas ke sisi mobil, membuka pintu, dan duduk di. Pria parubaya itu berlari ke sisi mobil dengan tergesa-gesa, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. "Dong Jian, pergi," kata Stephen Lin. Dong Jian menyalakan mobil, menginjak pedal gas dan bergegas keluar. "Apa yang terjadi dengan putriku?" Pria parubaya itu bertanya dengan penuh semangat. "Itu seharusnya overdosis pil tidur," kata Stephen Lin. "Kenapa ini, kenapa?" Pria parubaya itu memiliki mata merah dan menggaruk rambutnya kesakitan. Stephen Lin tidak berbicara, dia membalikkan Jiang Qingqing ke satu arah, membuatnya berbaring telungkup di atas kakinya, dan kemudian menepuk punggung Jiang Qingqing dengan kedua tangan. Busa menetes dari mulut Jiang Qingqing, dan Stephen Lin hanya memasukkan jarinya ke dalam mulut Jiang Qingqing. "Muntah." Jiang Qingqing tiba-tiba muntah. "Apa yang kamu lakukan?" seru pria parubaya itu dengan penuh semangat. "Membuat muntah," kata Stephen Lin. "Great." Jiang Qingqing muntah beberapa kali lagi, dan kemudian memuntahkan sesuatu yang besar. "Qingqing, kamu akan baik-baik saja, jangan takut, ayah ada di sini," kata pria parubaya itu. Stephen Lin membantu Jiang Qingqing menginduksi muntah beberapa kali, dan dia memuntahkan banyak hal. Seluruh mobil berbau tidak enak, dan tangan Stephen Lin juga kotor. Akhirnya, mobil berhenti. "Ini di sini," kata Dong Jian. Stephen Lin segera membuka pintu, mengeluarkan Jiang Qingqing dari mobil, dan berlari ke ruang gawat darurat. Dokter darurat melakukan lavage lambung pada Jiang Qingqing, yang akhirnya menyelamatkan nyawa Jiang Qingqing. Untungnya, tidak banyak obat tidur di perut, kalau tidak akan berbahaya. "Apakah Anda dimuntahkan dalam perjalanan?" tanya dokter. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Tidak heran, jika dilihat dari kondisi pasien saat ini, jika tidak ada muntah, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Setelah dokter selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Putri, kenapa kamu begitu bodoh? Pria paruh baya itu berdiri di samping tempat tidur dan berkata dengan sedih, memegang tangan Jiang Qingqing. Jiang Mao, mengapa putrimu bunuh diri, apakah kamu tidak tahu? Stephen Lin bertanya dengan dingin, berdiri di samping. Siapa kamu? Tanya Jiang Mao setengah baya. Saya sepupu mencius Jun, kata Stephen Lin. Ekspresi Jiang Mao sedikit berubah. Saya baru saja datang dari kantor polisi. Putri Anda bersaksi bahwa Meng Zijun memperkosanya. Saya datang ke sini hanya untuk mencari jawaban. Apakah Meng Zijun memperkosanya? Stephen Lin bertanya. Ya. Jiang Mao mengangguk lagi dan lagi, tetapi ekspresinya sedikit bingung. Ya. Lalu bisakah kamu menjelaskan mengapa sejumlah 200.000 ditransfer ke akunmu pagi ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Bagaimana kamu tahu? Jiang Mao menatap Stephen Lin dengan ngeri. Selain itu, saya memeriksa catatan panggilan Anda hari ini. Sekitar pukul 3 pagi, Anda mendapat panggilan masuk yang berlangsung lebih dari 10 menit. Pada saat ini, tepat setelah Anda melaporkan pemerkosaan putri Anda, saya memeriksa orang yang menelepon kamu, dan menemukan orang itu adalah teman sekelas putrimu, Gong Wenbin, kata Stephen Lin. Jiang Mao memandang Stephen Lin dengan tidak percaya, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan mengetahui banyak hal. Jika putri Anda ingin bunuh diri, itu pasti karena dia memiliki simpul di hatinya yang membuatnya tidak bisa hidup. Simpul apa ini? Jika Anda tidak bisa melepaskan simpul ini, putri Anda akan bunuh diri hari ini, dan akan juga bunuh diri besok, melompat dari gedung atau sungai. Berlari di bawah mobil seseorang, selalu ada cara untuk mati, kata Stephen Lin. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, wajah Jiang Mao menunjukkan ekspresi kesakitan dan perjuangan. Katakan yang sebenarnya, tidak peduli siapa yang terlibat dalam masalah ini, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Kata Stephen Lin. Mengapa kamu membantuku menyelesaikannya? Mereka adalah orang-orang kaya, sangat kaya, dan mereka berhubungan, kamu tidak dapat membantuku menyelesaikannya. Jiang Mao menggelengkan kepalanya kesakitan. Kaya. Stephen Lin mencibir dan berkata, tidak ada yang benar-benar berhak mengatakan bahwa kamu kaya di depanku. Petik 2. Anak muda, kamu harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, bagaimana kamu bisa begitu? Muda, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu punya uang? Kamu tidak bisa melawan ular lokal, kata Jiang Mao. Orang yang memperkosa putrimu adalah Gong Wenbin, kan? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Wajah Jiang Mao berubah dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, itu bukan Gong Wenbin. Petik 2. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu bicarakan dengan Gong Wenbin selama 10 menit setelah menelepon polisi pada pukul 3 pagi? Katakan padaku, mengapa? Akan ada 200.000 lagi di akunmu, dan 200.000 ini masih dari perusahaan di bawah ayah Gong Wenbin. Stephen Lin bertanya, bagaimana kamu tahu segalanya? Jiang Mao menangis putus asa. Jika saya ingin membuktikan sepupu saya tidak bersalah, saya harus mencari tahu kebenaran dari masalah ini dan memberitahu saya, apakah Gong Wenbin memperkosa putri Anda dan kemudian memberi Anda 200.000 yuan untuk bersaksi melawan Meng Zijun. Stephen Lin menatap Jiang Mao dan diminta. Jiang Mao ingin membela diri, tetapi di bawah momentum Stephen Lin, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Apakah kepolosan putri Anda dan kepolosan mencius hanya bernilai 200.000? Tanya Stephen Lin, mengepalkan tinjunya. Itu 200.000. Jiang Mao menghela nafas. Meskipun dia tidak mengakui apa-apa, desahan ini sudah menjelaskan masalahnya. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan Tuan Mencius, Anda harus peduli dengan putri Anda, 200.000 yuan. Apakah Anda membiarkan seseorang yang menghina putri Anda tidak dihukum? Stephen Lin bertanya. Itu 200.000. Jiang Mao memandang Stephen Lin dan berkata,
saya tidak dapat menyimpan uang ini selama sisa hidup saya, Anda tahu. Saya seorang penyandang cacat, dan saya hanya dapat memperoleh kurang dari 2.000 yuan sebulan. Saya harus menghidupi putri saya, dan saya harus membiarkannya belajar. Saya tidak punya uang, saya benar-benar tidak punya uang. Qingqing diperkosa, dan saya juga sangat sedih, tapi jadi apa? Wenbin diperkosa, keluarga Gong Wenbin adalah satu dari yang terbaik di daerah kita, jadi bahkan jika dia bersaksi melawannya, lalu apa? Dia adalah seorang pelajar dan memiliki hubungan dengan keluarganya. Dia akan keluar dalam 3 atau 2 tahun paling banyak, dan kemudian lalu dia bisa masih hidup dengan baik. Hidup, tetapi bagaimana dengan kita? Paling-paling, kita akan mendapatkan 10.000 hingga 20.000 yuan sebagai kompensasi, dan kemudian hidup kita akan sebagaimana mestinya. Tahukah Anda apa yang dapat Anda lakukan dengan 200.000 yuan? 200.000 yuan dapat digunakan untuk biaya kuliah Qingqing selama 4 tahun ke depan, biaya hidup. Tanpa uang ini, bahkan jika dia diterima di universitas, dia tidak punya uang untuk pergi ke sekolah, Anda tahu. Setelah lulus, dia akan mencari pekerjaan di luar untuk menemukan seseorang untuk menikah. Siapa yang akan tahu bahwa dia masih memiliki masa lalu seperti itu? Ini demi Qingqing. Setelah mengatakan ini, Jiang Mao sudah menangis. Ada juga tangisan Qingqing dari tempat tidur. Dia terbangun dan mendengar kata-kata ini. Stephen Lin berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Ini adalah ketidakberdayaan orang-orang yang hidup di bawah. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak ada hubungannya. Seperti yang dikatakan Jiang Mao, pemerkosaan bukanlah pembunuhan. Hidup masih sangat baik, tetapi Qingqing berbeda. Itu adalah fakta bahwa tubuhnya telah dilanggar menurut prosedur hukum. Kompensasi maksimum adalah puluhan ribu yuan, yang jauh lebih buruk dari 200.000 yuan. Tapi kamu harus tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan Lord Mencius. Apa yang dia lakukan salah? Stephen Lin bertanya. Dia benar tentang segalanya, ini semua salahku, tapi kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Mao berkata tanpa daya. Di dunia ini, selain uang, ada hal lain yang sangat penting, dan itu adalah hati nurani. Stephen Lin menunjuk ke dadanya dan berkata, jika seseorang tidak memiliki hati nurani, maka tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, itu tidak masuk akal. Anda memiliki kesulitan Anda sendiri, saya mengerti, tetapi setiap kesulitan Anda sendiri tidak dapat dibangun di atas rasa sakit orang lain. Jika tidak, itu akan egois. Saya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk membuktikan sepupu saya tidak bersalah. Itu saja yang harus saya katakan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin berbalik dan pergi, dan Dong Jian juga pergi bersamanya. Dari awal hingga akhir, Stephen Lin tidak menggunakan identitasnya untuk menindas Jiang Mao, juga tidak mengusulkan untuk mengambil uang agar mereka merevisi pengakuan mereka, karena Stephen Lin membutuhkan mereka untuk mengakui semua ini. Qingqing benar-benar ditebus. Jika tidak, Jiang Qingqing tidak bisa lepas dari kata mati pada akhirnya. Itu 200.000. Gumam Jiang Mao sambil duduk di kursi, matanya kosong. Jiang Qingqing terus menangis, air mata membasahi bantal. Bab 367. Patriark, percakapan barusan telah direkam. Dong Jian mengikuti Stephen Lin dan berbisik. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, merekam adalah pilihan terakhir. Seperti yang saya katakan kepada Jiang Mao barusan, jika mereka tidak dapat berdiri dan mengklarifikasi semuanya sendiri, maka pada akhirnya, Jiang Qingqing hanya memiliki satu cara untuk melakukannya. Mereka bisa menyelamatkan mereka. Zijun, kamu juga bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Petik 2. Meskipun orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci, tapi ketika dihadapkan dengan beberapa hal, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Inilah hidup. Kata Dong Jian.
Itu sebabnya saya terus bergerak maju. Hanya dengan menjadikan diri kita orang yang paling kuat, kita dapat benar-benar menjalani hidup kita, kata Stephen Lin. Dong Jian mengangguk setuju. Keduanya berjalan ke sisi mobil bersama-sama. Dong Jian melirik ke barisan belakang dan berkata, "Tuan, mobil ini tidak lagi tersedia. Saya akan mengantar mobil Anda dari kota Selat. Ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Ambil taksi ke kantor polisi dulu," kata Stephen Lin. "Mengapa kamu tidak mencari Gong Wenbin? Bagaimanapun, dia adalah penjahatnya," kata Dong Jian. "Tugas polisi adalah menyelesaikan kasus ini. Yang perlu kita lakukan adalah membersihkan nama Zijun," kata Stephen Lin. "Mengerti." Keduanya naik taksi ke kantor polisi. 10 menit kemudian, keduanya berjalan ke kantor polisi bersama dan melihat Meng Qiwen dan Meng Guangxia lagi. "Stephen, bagaimana situasinya sekarang?" Meng Guangxia bertanya dengan cepat setelah melihat Stephen Lin. "Saya sudah tahu seluk-beluk masalah ini, Zijun dianiaya," kata Stephen Lin. "Benar saja. Keluarga Meng kita tidak akan menghasilkan pemerkosa seperti itu," Meng Qiwen berkata dengan penuh semangat. "Saya baru saja mengatakan bagaimana anak saya Meng Guangxia bisa memperkosa orang lain. Itu bagus, bagus. Apakah Anda punya bukti? Jika ada, kami akan segera menyerahkannya ke polisi untuk mencoba membebaskan Zijun sesegera mungkin." Guangxia sangat bersemangat. "Tunggu sebentar," Stephen Lin berkata, "jika Jiang Qingqing dan yang lainnya tidak datang sebelum bekerja, aku akan menyerahkan buktinya kepada polisi." Petik 2. "Bukti apa? Tunjukkan padaku," kata Meng Guangxia. "Lebih baik tidak melihatnya." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Meng Guangxia sedikit penasaran, tapi karena Stephen Lin berkata begitu, dia hanya bisa menyerah. Saya tidak tahu mengapa, Meng Guangxia selalu merasa bahwa dia memiliki rasa tekanan yang samar-samar ketika menghadapi keponakan ini, yang secara logis tidak boleh dirasakan. "Duduk di sana dan tunggu," kata Stephen Lin, menunjuk ke deretan kursi di sebelahnya. Semua orang berjalan bersama, duduk dan menunggu dengan sabar. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Feng Liang bergegas turun, memandang Stephen Lin, lalu menunjuk ke pintu dan berkata, "Pemimpin ada di sini, saya akan pergi." Petik 2. Setelah itu, Feng Liang berjalan keluar gedung. "Ini dia pemimpinnya. Apakah pemimpin di county?" Meng Guangxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Stephen Lin mengangkat bahu, dia tidak tahu siapa yang datang. Tidak butuh waktu lama sebelum Feng Liang berjalan di belakang 2 orang setengah baya. Begitu mereka melihat 2 orang ini, Meng Guangxia dan Meng Qiwen keduanya berdiri dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kedua pria paruh baya datang ke Stephen Lin di bawah kepemimpinan Feng Liangcai, dan salah satu pria dengan karakter Cina mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Tuan Lin tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia datang ke daerah kami untuk mendapatkan bimbingan. Jika bukan karena Direktur Feng, saya belum tahu. Petik 2. Ini no. Satu kami, kata Feng Liangcai. "Halo." Stephen Lin tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain. "Tuan Lin, apakah Anda masih ingat saya? Kami bertemu di Stride City bulan lalu," kata seorang pria di samping Guo Zifes. "Oh, aku ingat, saat bermain golf." Stephen Lin tiba-tiba menyadari. "Ya." Pihak lain mengangguk. "Tuan Lin, ini no. 2 kami." Feng Liangcai memperkenalkan. "Halo." Stephen Lin mengulurkan tangannya dan berkata. Pihak lain juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan, dan kemudian mereka bertiga berdiri di sana mengobrol. Meng Guangcai dan Meng Qiwen melihat adegan ini, dan keduanya tercengang. Nomor 1 dan 2 di county ini sebenarnya datang ke biro untuk mencari Stephen Lin. Ada apa? Stephen Lin mengobrol dengan pihak lain tentang sesuatu, dan dengan cepat memahami pikiran pihak lain. Pihak lain ingin dia berinvestasi di Kabupaten Huade. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di kota Haixia.
Begitu dia berinvestasi di Kabupaten Huade, selain pertumbuhan PDB lokal, dia juga dapat meningkatkan peluang kerja. Stephen Lin tidak punya rencana untuk berinvestasi di sini, tetapi sekarang Meng Zijun masih terlibat dalam gugatan, dia secara alami tidak akan membicarakannya sampai mati. Setelah mengobrol sebentar, Stephen Lin menyetujui undangan pihak lain untuk makan malam bersama di malam hari, dan kemudian mengirim keduanya pergi. Stephen, bisnis apa yang kamu lakukan di kota Selat? Mengapa kamu bahkan ada di sini pada tanggal 1 dan 2? Meng Guangxia bertanya kepada Stephen Lin dengan suara rendah. Real estate, serta beberapa industri baru, terlibat, kata Stephen Lin. Kalau begitu, apakah perusahaanmu besar? Meng Guangxia bertanya. Ini cukup besar. Stephen Lin mengangguk. Lalu berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Meng Guangxia bertanya lagi. Saya belum menghitungnya dengan cermat, mungkin puluhan miliar, kata Stephen Lin. Ratusan miliar. Meng Guangxia benar-benar terpana oleh tiga kata ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa keponakannya sebenarnya adalah orang kaya dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Faktanya, Meng Guangxia tidak tahu siapa yang dinikahi saudara perempuannya, karena Meng Qiwen menganggap masalah ini sebagai aib besar. Semua berita tentang suami Meng Ning diblokir oleh Meng Qiwen, jadi dia tidak tahu bahwa Meng Ning menikahi keluarga Lin. Tentu saja, saya tidak tahu bahwa ada klan Lin besar di belakang Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk. Faktanya, puluhan miliar tidak banyak, dan seluruh kekayaan bersihnya lebih dari itu, tetapi tidak perlu mengatakannya. Ini, ayah, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika kamu mengatakan sebelumnya, serahkan masalah ini pada Stephen, bukankah itu akan diselesaikan lebih awal? Kata Meng Guangxia. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah ayah Stephen sekarang. Meng Qiwen menggelengkan kepalanya. Putrinya telah meninggal selama 20 tahun, dan dia tidak memperhatikan keluarga Lin di Stride City. Hei, itu bukan keangkuhan pamanku. Hanya saja kamu memiliki kondisi yang sangat baik. Kamu harus lebih banyak membantu sepupumu. Kamu hanya sepupu seperti itu, kata Meng Guangxia. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa salah pada Zijun, kata Stephen Lin. Itu bagus, itu bagus. Meng Guangxia menghela nafas lega, dengan Stephen Lin di sana, semuanya akan baik-baik saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan itu pukul 11.20 dalam sekejap mata. Hanya 10 menit sebelum polisi pulang kerja. Jiang Qingqing, dia tidak akan datang, kata Meng Guangxia. Karena dia berpikir untuk bunuh diri, itu berarti dia tidak seperti ayahnya. Saya yakin dia akan datang, kata Stephen Lin. Tapi itu saja untuk saat ini. Meng Guangxia melirik arlojinya. Tunggu, kata Stephen Lin. Waktu terus bergerak maju, dan akhirnya, jam 10:30. Jiang Qingqing masih belum muncul. Stephen Lin menghela nafas dan berkata, Dong Jian, serahkan buktinya. Kami telah melakukan yang terbaik. Petik 2. Ya. Dong Jian mengangguk dan berjalan menuju aula resepsi. Pada saat ini, dua sosok muncul di pintu masuk aula. Keduanya membungkuk, dan mereka adalah Jiang Qingqing dan Jiang Mao. Jiang Qingqing tampaknya belum sepenuhnya pulih, dan dia harus ditopang oleh Jiang Mao, tubuhnya sedikit bengkok dan sulit untuk berjalan. Melihat dua orang ini, Stephen Lin dan yang lainnya berdiri bersama dan berjalan mendekat. Jiang Qingqing, kamu di sini, Meng Guangxia berkata dengan penuh semangat. Paman Meng, aku melakukan sesuatu yang salah, maafkan aku, kata Jiang Qingqing dengan mata merah. Tidak apa-apa selama kamu bisa mengenali kesalahanmu, kata Meng Guangxia dengan gembira. Aku akan memberi Zijun orang yang tidak bersalah, tolong percaya padaku, kata Jiang Qingqing, dan didukung oleh ayahnya ke aula resepsi. Tidak lama kemudian, beberapa polisi bergegas meninggalkan kantor polisi. Lebih dari setengah jam kemudian, Gong Wenbin dibawa ke kantor polisi oleh polisi. Pada saat yang sama,
orang tua Gong Wenbin, kakek nenek dan kakek nenek juga datang bersama. Itu dianggap menginspirasi orang banyak. Kamu jalang. Gong Wenbin melihat Jiang Qingqing ketika dia berjalan ke aula, dan memarahi dengan penuh semangat. Jiang Qingqing menyusut dengan gugup, dan Jiang Mao buru-buru berdiri di depan Jiang Qingqing. Jujurlah padaku. Seorang polisi memarahi, lalu meraih Gong Wenbin dan naik ke atas. Jiang Qingqing, brengsek, ingat itu, setelah aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Teriakan Gong Wenbin datang dari kejauhan, dan wajah Jiang Qingqing menjadi pucat ketakutan. Gong Wenbin ditangkap untuk diinterogasi. Sebagian besar kerabatnya menunggu di luar ruang interogasi, tetapi ayahnya Gong Zhang tinggal di aula. Gong Zhang berusia lebih dari 40 tahun, kurus, mengenakan setelan yang dibuat khusus, rambutnya disisir dengan cermat, dan dia memakai arloji terkenal di tangannya. Pada pandangan pertama, dia adalah orang yang sukses. Gong Zhang langsung menemui Jiang Mao dan Jiang Qingqing. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengambil uang kami? Kata Gong Zhang dengan wajah gelap. Maaf, Tuan Gong, meskipun kami miskin, kami tidak menginginkan uang dari hati nurani kami. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Kami hanya menginginkan keadilan. Jiang Mao berkata dengan gugup. Keadilan? Omong kosong macam apa itu keadilan? Berapa nilai keadilan? Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan setahun? Dan uang untuk hati nuranimu? Putrimu sudah sangat tua, dan cepat atau lambat dia akan ditiduri oleh pria lain. Tidurlah dengan anak saya dan masih mendapatkan uang 200.000, bahkan bintang tingkat kedua tidak memiliki harga ini, jadi Anda bisa puas. Atau menurut Anda 200.000 tidak cukup? Jika tidak cukup, saya akan memberi Anda 300.000. 300.000 untuk pertama kalinya, itu sudah cukup, kata Miyazawa. Putriku tidak ketinggalan. Jiang Mao berkata dengan penuh semangat. Oh, dipasang lagi. Ketika saya memberi Anda uang pagi ini, Anda hampir berlutut kepada saya. Apa yang membuat Anda berubah? Kata Gong Zhang, dan memandang Stephen Lin dan yang lainnya di sebelahnya. Lalu tiba-tiba menyadari, apakah mereka memberimu uang juga? Mereka tidak memberi saya uang, Pak Gong. Saya terpesona oleh hantu pada dini hari tadi, dan sekarang saya bangun, jadi saya tidak menginginkan uang Anda. Saya hanya ingin putramu membayar harganya. Selama putriku bisa hidup tegak di dunia ini, itu saja. Kamu kaya, tapi uang bukanlah segalanya. Jiang Mao mengatakan kata demi kata. Kata yang bagus. Stephen Lin tersenyum dan bertepuk tangan. Diam untukku, apa yang kamu? Gong Zhang setengah jalan berbicara, dan sebelum dia selesai, Dong Jian melangkah maju dan menamparkan wajah Gong Zhang. Hal macam apa kamu berani berbicara dengan pemiliknya seperti ini? Dong Jian berkata dengan dingin. Bab 368. Gong Zhang tercengang. Sebagai orang kaya lokal yang terkenal, Gong Zhang dihormati oleh orang-orang kemanapun dia pergi. Bahkan para kader yang relevan di kabupaten itu sopan saat melihatnya. Terakhir kali dia dipukul adalah 40 tahun yang lalu, ketika dia masih kecil dan ditendang oleh seseorang di kelas berikutnya, tetapi orang itu pindah sekolah setelah itu. Orang tua Gong Zhang, yang sudah kaya pada saat itu, menghabiskan uang dan memaksa kepala sekolah untuk mengusir orang itu. Oleh karena itu, sejak saat itu, Gong Zhang mengerti bahwa uang adalah segalanya. Jadi dia terus belajar, dan akhirnya mengambil alih tongkat estafet ayahnya dan menjadi pemimpin bisnis keluarga. Dalam lebih dari 10 tahun, dia menghasilkan ratusan juta aset dan menjadi orang kaya yang terkenal di county. Miyazo awalnya berpikir bahwa dipukuli seharusnya tidak lagi terjadi padanya, tetapi hari ini, tamparan ini berubah pikiran. Beraninya kamu memukulku? Gong Zhang menunjuk Dong Jian dan berkata dengan wajah gelap, apakah kamu tahu siapa aku? Gong Zhang, pemilik Meiyi Ceramics, tahun lalu laba bersih Meiyi adalah 750 won,
kekayaan bersih sekitar 150 juta. Rumah Anda terletak di Villa No. 6, Sunsin City, Baeksun Road. 3 kecil Anda tinggal di komunitas Jiahe, yang berseberangan dengan Sunsin City. Unit 606, Gedung 7, Unit 2, lakukan kamu ingin terus mendengarkan. Aku bisa mengatakan banyak hal, kata Dong Jian sambil tersenyum. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ini? Gong Zhang bertanya dengan ngeri. Perkenalkan diri saya seorang karyawan kecil di bawah Tuan Stephen Lin, ketua grup Lin di kota Selat, dan ini adalah Tuan Stephen Lin, ketua grup Lin, dan juga kepala keluarga Lin di kota Selat. Dong Jianrang dia membuka tubuhnya dan menunjuk Stephen Lin yang tidak jauh. Keluarga Lin di kota Selat. Gong Zhang tercengang. Dia bukan pengusaha kecil seperti Meng Guangxia. Sebagai salah satu orang terkaya di Kabupaten Huade, dia juga berfantasi untuk bisa memasuki kota Selat suatu hari nanti. Dia memiliki pemahaman. Di antara mereka, yang paling mencolok dan mencengangkan tentu saja adalah tuan muda kedua dari grup Lin, Stephen Lin, yang tiba-tiba bangkit beberapa bulan yang lalu. Ada terlalu banyak perbuatan orang ini, bahkan di Kabupaten Huade, Gong Zhang telah banyak mendengar. Apa yang Gong Zhang tidak duga adalah bahwa orang seperti itu yang berada begitu jauh akan benar-benar berada tepat di hadapannya saat ini. Stephen Lin tersenyum. Orang ini Dong Jian benar-benar tahu bagaimana membantu orang berpura-pura menjadi pemaksa. Dia berjalan ke Gong Zhang dan berkata, "Saya Stephen Lin, dan Tuan Mencius adalah sepupu saya." Boom! Tanda seru. Sebuah petir jatuh dari langit. Gong Zhang tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Mencius, yang putranya Jiang Qingqing difitnah, sebenarnya adalah sepupu Stephen Lin, orang terkaya di kota Selat. Ini, bagaimana mungkin? Aku dengar kamu juga kaya. Stephen Lin bertanya. Tidak, saya tidak berani. Saya tidak berani. Gong Zhang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, di depan Stephen Lin dari puluhan miliar keluarga Sen, beraninya dia mengatakan bahwa dia kaya. Bahkan orang terkaya di Kabupaten Huade adalah sampah di depan Stephen Lin. Oh, aku mendengar Jiang Mao berkata, kamu melemparkan uang kepada mereka untuk memfitnah sepupuku, kan? Stephen Lin bertanya. Bagaimana mungkin? Uang itu adalah kompensasi untuk mereka. Ya, itu adalah kompensasi. Gong Zhang berkata, memandang Jiang Mao dan berkata, Tuan Jiang, saya dapat memberi Anda 1 juta. Bisa menebus ayah dan anak perempuanmu, dan pada saat yang sama, aku harap kamu bisa memaafkan anakku. Anakku hanya melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan dengan iseng, demi menjadi seorang anak. Aku mohon maafkan dia. Jiang Mao pada saat ini, dia juga tercengang, dia takut dengan identitas Stephen Lin, dan juga takut dengan perubahan sikap Gong Zhang. Dia sebenarnya tidak tahu tentang orang terkaya, tetapi melihat sikap Gong Zhang berubah begitu cepat, dia tahu bahwa Stephen Lin pasti orang yang sangat seksi. Jika dia tidak berhasil dibujuk oleh putrinya pada menit terakhir, maka dia mungkin telah pergi ke kegelapan. Dengan orang kaya seperti Stephen Lin, hampir tidak mungkin baginya untuk memfitnah Mencius. Tidak diizinkan untuk dihancurkan. Pada saat ini, Jiang Mao merasa sangat beruntung akhirnya dia mendengarkan kata-kata putrinya, dan membawa putrinya ke kantor polisi untuk melaporkan Gong Wenbin. Keluar dari sini dengan uang busukmu. Jiang Qingqing berteriak bersemangat dengan mata merah. Teriakan ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Itu adalah katarsis setelah depresi yang ekstrim. Tubuh Gong Zhang sedikit gemetar, lalu dia berkata dengan getir, masalah ini sudah terjadi, kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Jika menurut penilaian pengadilan, Anda tidak akan mendapatkan banyak uang sama sekali, Anda mungkin juga mendapatkan lebih banyak, maafkan teks keluarga kami. Bin. Petik 2. Selama Gong Wenbin masuk penjara, aku tidak bisa memaafkannya, itu tidak mungkin. Jiang Qingqing berkata dengan air mata, semua yang terjadi tadi malam menyiksanya seperti mimpi buruk.
Gong Wenbin melamar untuk pergi ke KTV. Dia awalnya ingin pulang, tetapi dia tidak tahan dengan bujukan teman-teman sekelasnya dan pergi keluar. Setelah pergi ke sana, dia minum beberapa cangkir minuman rasa jus, dan dia menjadi tidak sadarkan diri dan terbangun. Saat itu dia telah dianiaya. Jiang Qingqing sangat ketakutan pada saat itu, jadi dia menelepon Meng Zijun, karena dia sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Meng Zijun, tetapi dia tidak pernah menjelaskannya. Setelah Meng Zijun mengetahui hal ini, dia pergi ke hotel dan menemukannya. Dia juga menghiburnya, dan kemudian ayahnya datang, dan mereka memanggil polisi bersama. Jiang Qingqing berpikir pada saat itu bahwa Gong Wenbin akan menerima ketulusan hukum, tetapi dia tidak berharap ayahnya membiarkan Mencius pergi lebih dulu setelah dia menjawab telepon. Setelah Mencius pergi, ayahnya berkata bahwa keluarga Gong Wenbin bersedia untuk pergi. Membayar 200.000 yuan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Jiang Qingqing enggan saat itu, tapi Jiang Mao terpesona oleh 200.000 pada saat itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa setuju untuk mengakhiri masalah. Alasan dia memfitnah Mencius juga karena lamaran Gong Wenbin. Gong Wenbin berkata, mereka sudah memanggil polisi, dan polisi akan segera datang. Jika tidak ada yang harus disalahkan, maka polisi pasti akan merasa ada yang tidak beres, jadi masalah ini harus disalahkan. Gong Wenbin meminta Mencius Jun untuk disalahkan. Mereka memberi mereka 200.000 yuan, jadi, di bawah bujukan Jiang Mao, Jiang Qingqing hanya bisa setuju. Jiang Qingqing bunuh diri hari ini, di satu sisi karena dia dipermalukan, dan di sisi lain, dia benar-benar malu pada Lord Mencius. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Gong Zhang akan menyelesaikan masalah dengan uang, dia ingat keluhan yang dia derita sebelumnya, dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk Jun Mengzi, jadi dia akhirnya menangis, dan paragraf ini datang kepadanya. Jika kamu punya uang, cari pengacara yang lebih baik untuk putramu, kata Stephen Lin. Presiden Lin, saya mohon, saya hanya anak seperti itu. Jika dia benar-benar dikurung selama beberapa tahun, hidupnya akan hancur. Gong Zhang memohon. Kamu khawatir hidupnya akan hancur, jadi apakah kamu peduli dengan Jiang Qingqing yang telah hancur? Apakah kamu peduli dengan Lord Mencius yang hampir menyalahkan putramu? Orang tidak bisa terlalu egois, jangan lakukan apa pada orang lain. Kamu tidak ingin melakukannya pada orang lain. Kata-kata itu adalah agama nenek moyang kita, kamu, pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Gong Zhang tidak punya pilihan selain pergi pada akhirnya. Setelah Gong Zhang pergi, Jiang Qingqing berjalan di depan Stephen Lin dan tiba-tiba berlutut. Stephen Lin dengan cepat membantu pihak lain. Paman, ayahku berkata bahwa tanpamu, aku mungkin tidak ada di dunia ini lagi. Terima kasih Paman karena telah menyelamatkan hidupmu dan atas apa yang dia katakan. Jika tidak, aku tidak dapat meyakinkan ayahku. Jalan yang salah. Jiang Qingqing berkata dengan penuh semangat. Kamu masih muda, ada banyak hal yang tidak dapat kamu putuskan, kamu adalah korban terbesar dalam masalah ini, Zijun tahu kesulitanmu, dia akan memaafkanmu, jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan membiarkan pejabat di sini put semuanya turun, itu tidak akan memengaruhi hidup dan studimu, kata Stephen Lin. Terima kasih, Bos Lin, terima kasih. Ketika Jiang Mao mendengar kata-kata terakhir Stephen Lin, dia berlutut ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat. Dong Jian bergegas untuk mendukung Jiang Mao. Stephen Lin mengatakan apapun, jadi dia menghibur ayah dan putri Jiang Qingqing. Tidak lama kemudian, beberapa petugas polisi datang dan membawa pergi ayah dan anak perempuan Jiang Qingqing. Hanya keluarga Stephen Lin yang tersisa di aula. Stephen, jika ibumu tahu kamu seperti ini, dia akan sangat bahagia. Kamu layak menjadi putra ibumu. Kamu hebat. Meng Qiwen berjalan ke Stephen Lin, meraih tangan Stephen Lin dan berkata dengan emosi. Kakek, jangan puji aku akan bangga.
Stephen Lin tersenyum dan menggaruk kepalanya. Meng Qiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, aku jarang memuji orang, sungguh, tapi semua yang kamu lakukan layak mendapat pujian kakek. Mengetahui nasibmu, kakek bangga padamu, bangga padamu." Petik 2. Paman, jadi aku. Meng Guangxia berkata dengan cepat. Jika kamu bisa setengah beruntung, ibumu tidak perlu mengkhawatirkanmu sekarang. Meng Qiwen menatap Meng Guangxia dengan tatapan kosong dan berkata, "Omong-omong tentang ibu, dia baru saja menelepon saya dan bertanya apakah kami berencana untuk kembali," kata Meng Guangxia. "Apa yang kamu katakan?" Meng Qiwen bertanya. "Katakanlah kita bertiga mengobrol bersama," kata Meng Guangxia. "Aku agak cerdas, mengetahui bahwa ibumu memiliki tekanan darah tinggi, jadi kamu tidak boleh terlalu bersemangat," kata Meng Qiwen. "Ayah, aku selalu cukup pintar, oke," kata Meng Guangxia sedih. "Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Stephen," kata Meng Qiwen. Meng Guangxia tersenyum canggung, memandang Stephen Lin dan berkata, "Stephen, jangan dengarkan omong kosong kakekmu, pamanmu sebenarnya sangat pintar." Petik 2. Iya. Stephen Lin mengangguk. Tidak lama kemudian, Mencius dibawa turun oleh seorang polisi. Melihat Stephen Lin dan yang lainnya, Meng Zijun berlari dengan penuh semangat dan memeluk semua orang. "Polisi bilang aku baik-baik saja, aku bisa pergi," kata Meng Zijun bersemangat. "Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa," kata Meng Qiwen dengan emosi. "Zijun, jangan berterima kasih pada sepupumu, berkat jadwal sibuk sepupumu, jika tidak, kamu akan sengsara," kata Meng Guangxia. "Terima kasih sepupu," kata Meng Zijun terharu. Sama-sama, keluarga tidak berbicara dua kata. "Dongjian, biarkan seseorang mengemudikan mobil, ayo pulang," kata Stephen Lin. "Sudah berakhir," kata Dongjian sambil tersenyum. Semua orang berjalan keluar dari kantor polisi, dan sebuah Rolls-Royce Phantom sudah menunggu di pintu. "Sepupu, apakah ini mobilmu?" Meng Zijun bertanya dengan heran. "Baiklah, masuk ke mobil," kata Stephen Lin. "Mengapa sepupuku begitu kaya?" Meng Zijun bertanya dengan curiga. "Sepupumu sudah besar. Ayah akan memberitahumu nanti," kata Meng Guangxia. Kelompok itu masuk ke mobil bersama-sama dan meninggalkan kantor polisi. Bab 369. Masalah ini diselesaikan. Gong Wenbin memperkosa Jiang Qingqing, buktinya meyakinkan, karena polisi kemudian mengekstrak DNA Gong Wenbin di hotel, ditambah kesaksian dan sebagainya. Pada dasarnya Gong Wenbin tidak lolos dari tuduhan pemerkosaan. Masalah ini ditangani dengan sangat rendah di bawah intervensi Stephen Lin, dan ayah Gong Wenbin tidak berani mempublikasikannya di mana-mana karena takut mengganggu Stephen Lin. Meskipun Jiang Qingqing memfitnah Mencius Jun sebelumnya, dia menerima pengampunannya, jadi dia tidak akan bertanggung jawab secara hukum. Di ruang interogasi kantor polisi, Gong Zhang telah menjalin hubungan untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat putranya. "Ayah, aku ingin keluar, aku tidak ingin masuk penjara. Ayah, gunakan hubunganmu untuk menyelamatkanku," Gong Wenbin berkata dengan penuh semangat. "Nak, tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini. Mengapa Anda membiarkan Jiang Qingqing memfitnah Mencius Jun sejak awal? Jika tidak ada masalah seperti itu, maka semuanya dapat diselesaikan dengan mudah," kata Gong Zhang menyesal. "Saya melihat bahwa Tuan Mencius telah lama tidak bahagia. Apa yang salah dengan memfitnahnya? Dia bukan orang besar, bukankah keluarganya biasa saja?" tanya Gong Wenbin. "Apa yang kamu tahu? Sepupu Meng Zijun itu adalah orang terkaya di kota Selat," Gong Zhang berkata dengan penuh semangat. "Apa?" Gong Wenbin berdiri dengan ngeri dan menatap Gong Zhang, dan bertanya, "Sepupunya adalah orang terkaya di kota Selat?" "Ya, kekayaan bersihnya puluhan miliar," kata Gong Zhang. Gong Wenbin duduk di kursi dengan putus asa. Dia tiba-tiba teringat jam tangan yang dipakai Mencius Jun kemarin. Saat itu, Mencius mengatakan bahwa jam tangan itu diberikan kepadanya oleh sepupunya,
dan dia juga mengejek sepupu Mencius karena memberinya jam tangan palsu. Menonton. Pada saat itu, tampaknya jam tangan pada waktu itu benar-benar asli. Jika saya dapat mengenali bahwa jam tangan itu asli pada waktu itu, maka saya akan tahu bahwa sepupu Mencius Jun adalah orang kaya sejati, dan kemudian dia tidak akan mengetahuinya. Jika Anda mengejek Mencius tidak akan pergi lebih awal. Jika semua orang pergi ke KTV bersama, maka dengan karakter Mencius, dia pasti akan melindungi Jiang Qingqing, jadi dia secara alami tidak bisa memperkosa Jiang Qingqing. Semuanya karena jam tangan itu. Gong Wenbin berharap dia bisa mencungkil matanya sendiri, dia menyalahkannya karena matanya yang kikuk dan memprovokasi orang yang seharusnya tidak dia provokasi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia ini, Gong Wenbin ditakdirkan untuk membayar harga atas pelanggarannya. Malam itu, Stephen Lin makan di sebuah restoran di Kabupaten Huade dengan nomor 1 dan 2 di Kabupaten Huade. Stephen Lin juga membawa Meng Guangxia bersamanya. Akan melambung tinggi. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga secara lisan berjanji untuk berinvestasi di Kabupaten Huade di masa depan, dengan total investasi sekitar 1 miliar yuan, dan proyek-proyek spesifik akan dilihat nanti. Para tamu dan tamu menikmati makanannya. Meng Guangxia sedikit berhati-hati pada awalnya, tetapi setelah melihat bahwa pemimpin di matanya sangat sopan kepada Stephen Lin, dia perlahan melepaskannya. Bagaimanapun, dia adalah paman Stephen Lin. Dalam hal identitasnya adalah yang kedua setelah orang tua Stephen Lin. Sekitar pukul 10 malam, Stephen Lin dan Meng Guangxia meninggalkan hotel bersama. Terima kasih, Stephen. Meng Guangxia meraih tangan Stephen Lin dan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, terlalu sopan untuk mengatakan itu, Paman, kita adalah keluarga, dan sudah menjadi tugas kita untuk saling membantu. Petik 2. Saya tidak berbicara tentang malam, tetapi tentang Zijun. Tidak ditangani dengan benar, dampaknya pada Zijun akan seumur hidup. Terima kasih kepada Anda, jika tidak, Zijun mungkin hidup dalam bayang-bayang sepanjang hidupnya. Kata Meng Guangxia. Zijun dapat mengingat bahwa ibuku menyukai krisan, dan hati ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Stephen Lin berkata, alasan mengapa dia memiliki rasa mencius yang sangat baik adalah karena masalah ini. Meng Guangxia cukup emosional. Dia tidak menganggap serius kembalinya keponakan ini pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena keponakan ini, putranya lolos dari malapetaka pada akhirnya. Hal-hal di dunia ini benar-benar tidak jelas. Stephen Lin mengirim Meng Guangxia ke bawah. Meng Guangxia keluar dari mobil dan memberitahu Stephen Lin selamat tinggal, lalu naik ke atas. Tidak lama setelah Dong Jian menyalakan mobil, Stephen Lin meminta Dong Jian untuk menghentikan mobil. Tunggu aku sebentar. Stephen Lin mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Pada malam hari, lampu jalan yang redup menerangi jalan. Tidak jauh dari sana ada petak bunga. Petak bunga itu bulat dan tidak besar. Duduk di tepi hamparan bunga, Stephen Lin tampak akrab dari kejauhan, tetapi ketika dia masuk, dia melihat bahwa itu adalah Tuan Mencius. Mengapa kamu duduk di sini? Stephen Lin berjalan mendekat dan duduk di samping Mencius Jun. Sepupu, kenapa kamu ada di sini? Meng Zijun bertanya dengan heran. Kirim ayahmu kembali. Saya melihat seseorang duduk di sini dari kejauhan, itu akrab, datang dan lihat, saya tidak berharap itu adalah Anda, kata Stephen Lin, bersendawa, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Apakah kamu merokok? Stephen Lin bertanya, memandang Lord Mencius. Kakek dan nenek tidak mengizinkanku. Meng Zijun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pernah merokok? Stephen Lin bertanya. Iya. Meng Zijun mengangguk. Kalau begitu ambillah. Stephen Lin memasukkan sebungkus rokok ke tangan Lord Mencius. Aku tidak butuh banyak, jadi aku akan mengisapnya sesekali. Mencius Jun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi.
Jika kamu ingin mengambilnya, ambillah, beri aku satu, kata Stephen Lin. Meng Zijun buru-buru merokok dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan korek api dan menyalakannya, lalu meletakkan korek api di tangan Meng Zijun dan berkata, aku akan mengirimkannya padamu. Ini, Meng Zijun melihat dengan curiga pada korek api perunggu di tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, itu diberikan oleh seorang teman, kata Stephen Lin, Baba mengambil 2 isapan. Apakah mahal? Tanya Mencius. Puluhan ribu dolar, sepertinya, kata Stephen Lin. Mencius Jun terkejut. Dia hanya merasa bahwa pemantiknya sedikit panas. Dia hanya ingin mengembalikan pemantik itu ke Stephen Lin, tetapi dia mendengar Stephen Lin berkata, ambillah, aku punya banyak hal semacam ini. Petik 2. Oh, Mencius Jun meletakkan korek api dengan hati-hati. Sepupu, apakah kamu benar-benar kaya? Ayah bilang kamu punya puluhan miliar, kata Mencius. Ya. Stephen Lin mengangguk. Mengerikan, puluhan miliar, berapa itu? Anda pasti sangat senang, kata Mencius. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu senang jika kamu punya uang? Stephen Lin bertanya. Tentu, jika Anda punya uang, Anda dapat membeli jutaan mobil mewah, Anda dapat memberikan jutaan jam tangan, gadis-gadis akan menyukai Anda, anak laki-laki akan memuja Anda, dan bahkan beberapa orang akan berbohong untuk Anda. Itu adalah kredit uang, ucap Mencius. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, apakah Anda pikir membeli mobil mewah bernilai jutaan dolar disukai oleh wanita, dan mengenakan jam tangan jutaan dolar adalah kebahagiaan orang kaya? Anda salah, pemikiran Anda salah. Terlalu sederhana, kebahagiaan orang kaya berada di luar imajinasimu. Petik 2. Mencius Jun memandang Stephen Lin dengan heran, dia pikir Stephen Lin sedang berkhotbah kepadanya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Sepupu, kamu benar-benar orang yang aneh, kata Mencius dengan emosi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu sepupu dan aku memiliki banyak hal luar biasa, tetapi hanya ada satu orang seperti sepupumu dan aku di dunia ini, dan aku tidak dapat menemukan yang lain, jadi jangan pikirkan itu. Tidak masuk akal bagiku untuk menjadi panutanmu. Jarak antara aku dan kalian manusia terlalu jauh, seperti jarak dari bumi ke matahari. Petik 2. Kalau begitu aku akan mencoba belajar dari sepupumu. Mencius berkata serius. Jangan bicarakan ini, apa yang kamu lakukan duduk di sini tanpa tidur di malam hari? Stephen Lin bertanya. Qingqing bilang dia akan mengambil cuti setahun dari sekolah. Mencius Jun menghela nafas. Oh, itu normal. Stephen Lin mengangguk dan berkata, Jiang Qingqing dapat terus pergi ke sekolah dalam situasi seperti itu. Aku selalu menyukainya. Meng Zijun menundukkan kepalanya, melihat bayangan kecilnya di tanah dan berkata, aku juga bisa merasakan bahwa dia sedikit menyukaiku. Awalnya aku berencana untuk mengaku setelah ujian masuk perguruan tinggi, tapi anakmu tidak punya. Apakah kamu punya pacar? Apakah kamu ingin menginjak 2 perahu? Tanya Stephen Lin, menyipitkan mata. Tidak, saya tidak punya pacar. Saya berbicara tentang Jiang Qingqing sebelumnya, tapi saya menyombongkan diri, kata Mencius malu-malu. Oh, kalau begitu, tapi apa? Stephen Lin bertanya. Tapi, kau tahu, hal semacam ini terjadi, dia dihina oleh Gong Wenbin, dan dia diskors selama 1 tahun, hei. Mencius Jun menghela nafas. Dengan sebatang rokok di mulutnya, Stephen Lin bangkit dan berjalan di depan Mencius. Dia memandang Mencius dan berkata, apakah kamu menyukai seorang wanita? Apakah kamu menyukai jiwanya, atau tubuhnya? Ini, jiwa, ucap Mencius. Kentut, pria menyukai wanita, pada dasarnya dia menyukai tubuh, jangan berpura-pura, kata Stephen Lin. Meng Zijun menggaruk kepalanya karena malu. Tidak apa-apa menyukai tubuh wanita, karena kamu seorang pria, pria yang serius, jadi jangan sembunyikan. Katakan padaku,
apakah menurutmu Jiang Qingqing itu kotor? Stephen Lin bertanya. Tidak. Mencius buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengira dia kotor. Petik 2. Benarkah tidak? Hal semacam ini tidak dapat diterima bahkan untuk suami dan istri. Kami dulu memiliki suami dan istri, dan wanita itu minum terlalu banyak. Saya tertidur di sebelah mesin ATM bank dan diperkosa oleh seorang pria tunawisma. Meskipun pria tunawisma itu akhirnya dijatuhi hukuman, pasangan itu akhirnya bercerai, dan tidak ada yang bisa menerima bahwa wanita tercinta mereka diperkosa. Kata Lin Fei. Aku benar-benar tidak. Mencius berdiri dengan bersemangat dan berkata, tidak peduli apa yang terjadi pada Qingqing, aku menyukainya, aku hanya ragu-ragu. Haruskah aku mengambil cuti 1 tahun dari sekolah untuk bersamanya, menemaninya ke sekolah? Tahun ketiga sekolah menengah lagi, dan kemudian mari kita lihat apakah aku bisa pergi ke sekolah. Petik 2. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja, aku bisa bersumpah demi Tuhan. Kata Mencius, buru-buru panik mengangkat tangannya untuk bersumpah. Jika aku bersumpah itu berguna, sepupumu, aku disambar petir, turunkan tanganku, kata Stephen Lin. Lord Mencius harus menurunkan tangannya. Saya tidak berharap Anda menjadi kekasih seperti itu. Sejujurnya, penampilan Anda mengejutkan saya. Ketika orang biasa menghadapi hal semacam ini, mereka akan jatuh atau memutuskan kontak dengan Jiang Qingqing, dan Anda masih ingin menemani. Mereka mengambil cuti 1 tahun dari sekolah. Ada semacamnya, kata Stephen Lin sambil mengacungkan jempol. Saat ini, yang saya perjuangkan adalah mengapa saya harus menunda studi saya. Ayah saya akan membunuh saya dan kakek saya tidak akan membiarkan saya pergi, kata Mencius. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus meninggalkan sekolah untuk pacarmu, kata Stephen Lin. Dia belum menjadi pacarku. Meng Zijun menggelengkan kepalanya. Karena tidak, maka telepon dan akui. Meskipun kamu sedikit jantan, otakmu tidak cukup. Kamu bisa putus sekolah dengan seseorang tanpa menunggu seseorang berjanji untuk menjadi pacarmu. Bagaimana jika mereka tidak menyukaimu? Kalau begitu kamu tidak. Jika kamu suka, pergi dan akui. Kebetulan Jiang Qingqing sedang dalam masa cedera, dan dia membutuhkan seseorang untuk menemani dan menghiburnya. Aku bukan orang seperti itu, aku bukan orang seperti itu. Gumam Mencius. Dengarkan aku baik-baik, telepon Jiang Qingqing dan katakan padanya bahwa kamu menyukainya dan bahwa kamu bersedia untuk putus sekolah dengannya. Mari kita lihat apa yang dipikirkan orang lain. Jika mereka berjanji untuk menjadi pacarmu, maka beritahu ayahmu tentang penangguhan. Bu, saya di pihak Anda dengan sepupu saya dalam hal ini. Anda adalah orang yang berbakti, sama seperti sepupu Anda dan saya, orang yang berbakti harus memiliki hasil yang baik. Jangan khawatir tentang mengekspresikan diri, jangan tinggalkan apapun untuk dirimu sendiri. Maaf, sepupu, aku minum di malam hari, jadi aku akan kembali dulu, semoga kamu sukses. Petik 2. Kata Stephen Lin, menepuk bahu Mencius, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Mencius dengan punggung yang tampan. Bab 370. Ini benar-benar membuat iri. Saat ini, cinta bisa lebih murni, tetapi akan menjadi najis ketika Anda tumbuh dewasa. Hal yang paling campur aduk adalah sensualitas, kata Stephen Lin dengan emosi sambil duduk di dalam mobil. Cinta antara kamu dan istrimu sebenarnya sangat patut ditiru, kata Dong Jian sambil tersenyum. Benarkah? Stephen Lin tersenyum, memikirkan Yao Jing, jadi dia mengirim pesan kepada Yao Jing. Apakah kamu tidur? Stephen Lin bertanya. Belum, aku sedang mengerjakan PPT yang akan aku bicarakan besok. Apakah kamu sudah selesai? Yao Jing dengan cepat membalas pesan itu. Yah. Aku minum anggur dan sedang dalam perjalanan kembali ke hotel. Aku akan kembali besok pagi, kata Stephen Lin. Baiklah,
Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal, kata Yao Jing. Oke. Setelah Stephen Lin membalas pesan itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan ponselnya. Setelah mengetik kata-kata, "Aku merindukanmu," dia segera menghapus kata-kata itu, menghapusnya dan mengetiknya lagi, dan seterusnya. Setelah beberapa kali, Stephen Lin akhirnya mengirim ikon bulan. "Selamat malam," kata Yao Jing. "Ya." Stephen Lin melemparkan telepon ke samping. Bahkan di hadapan Raja Wu, dia tidak akan begitu pemalu. Dia tidak menyangka bahwa memikirkanmu akan membuatnya merasa sangat bersalah. Stephen Lin merasa sangat malu. Pada saat ini, telepon Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Yao Jing. Pesan itu sangat singkat, hanya beberapa kata. "Aku merindukanmu, sampai jumpa di mimpiku di malam hari." Petik 2. Melihat 3 kata ini, Stephen Lin bergidik, lalu berkata kepada Dong Jian, "Segera pulang." Petik 2. Sekarang, Dong Jian sedikit terkejut. Sekarang, Stephen Lin mengangguk. "Oke." Dong Jian berbalik dan menuju pintu masuk jalan raya. "Lupakan saja, ayo kembali ke hotel," kata Stephen Lin lagi. "Ada apa?" Dong Jian bertanya dengan curiga. "Tidak ada." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan bergumam dalam hati, "Tuan, bagaimana Anda bisa begitu proaktif? Seperti kata pepatah, wanita tidak bisa terbiasa, semakin terbiasa, semakin brengsek. Saya bisa, menginap hanya karena kata-kata Anda. Mari kita berkendara kembali lebih dari 100 km. Jika orang tahu bahwa tiran saya akan melakukan hal seperti itu, mereka tidak akan mati tertawa." Dong Jian tidak tahu perjalanan mental Stephen Lin, tapi dia masih mengemudi kembali ke hotel. Di pagi hari, Stephen Lin menerima pesan dari Lord Mencius. Dia mengaku kepada Jiang Qingqing, dan Jiang Qingqing menyetujuinya. Stephen Lin mengucapkan selamat dan berjanji akan mengirimi Mencius Jun hadiah besok. Keesokan paginya, Stephen Lin meminta Dong Jian untuk mengemudi ke bawah ke rumah Meng Zijun, dan kemudian memanggil Meng Zijun ke bawah dengan panggilan telepon. "Masuk ke mobil dan antar kamu ke sekolah," kata Stephen Lin. "Mengendarai mobil ini, apakah terlalu menonjol?" kata Mencius heran. "Hanya untuk memberitahu orang-orang bahwa kamu memiliki sepupu yang kaya, sehingga semua orang tidak akan berani memandang rendah kamu. Urusan Jiang Qingqing tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Sebagai pacarnya, jika kamu tidak dapat menunjukkan kekuatan yang cukup, akan ada banyak masalah," kata Stephen Lin. "Sepupu, kamu sangat baik padaku, tetapi kakek berkata, jangan tinggalkan nama untuk perbuatan baik. Jika kamu tidak memberitahuku ini, apakah akan lebih baik jika aku memahaminya sendiri?" tanya Mencius. "Persetan, jika kamu tidak cukup pintar untuk memahami kerja keras sepupumu, maka aku akan sibuk." "Masuk ke mobil," kata Stephen Lin. "Aku akan mengambil tas sekolahku," kata Mencius, berbalik dan berlari ke atas, lalu turun dengan tas sekolah. Setelah Mencius masuk ke mobil, Stephen Lin berkata kepada Dong Jian, "Pergi ke sekolah mereka." Petik 2. Oke. Untuk daerah kecil seperti Kabupaten Huade dengan populasi hanya 300.000, Rolls-Royce jelas merupakan barang langka, terutama Phantom edisi terbatas Stephen Lin, yang lebih besar dan lebih bergaya daripada Phantom biasa, yang menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Ketika Stephen Lin mengendarai mobil ke gerbang sekolah Meng Zijun, seolah-olah dia telah menjatuhkan petir di sekolah, meledakkan semua orang. Secara umum, sekolah tidak mengizinkan kendaraan sosial masuk, tetapi ketika penjaga keamanan di gerbang sekolah melihat bahwa itu adalah Rolls-Royce, dia segera membuka penuh pintu kontrol listrik. Stephen Lin pada awalnya tidak berniat mengemudi ke sekolah, tetapi karena penjaga keamanan sangat pandai menjadi seorang pria, dia mengikuti arus dan mengendarai mobil ke lantai bawah kelas. Para siswa di lantai atas berdiri di koridor dengan kepala terjulur, dan beberapa orang mengambil gambar dengan ponsel mereka.
Para siswa yang baru saja tiba di sekolah juga melihat mobil Stephen Lin saat mereka berjalan. Lord Mencius belum pernah memiliki wajah yang begitu panjang ketika dia telah tumbuh begitu besar. Meskipun dia tidak memiliki kesombongan, dia masih merasa penuh kekuatan saat ini. Lin Zi memerintahkan Meng Zijun untuk turun dari bus, dan kemudian menepuk bahu Meng Zijun, dan berkata dengan nada rendah, "Ingat, siapapun yang berani memprovokasi Anda di sekolah di masa depan akan memberitahu sepupu saya, dan saya sepupu akan membantumu menonjol." Petik 2. Itu tidak keras, tetapi tidak cukup lembut untuk didengar oleh orang-orang di sekitarmu. Yah, aku kenal sepupu. Meng Zijun mengangguk, lalu melambai ke Stephen Lin, berbalik dan berjalan ke gedung pengajaran. Dalam perjalanan, orang-orang yang mengenal Meng Zijun berkumpul untuk bertanya tentang Rolls-Royce. Mencius berpura-pura mengatakan dengan santai bahwa sepupunya adalah orang terkaya di Stride City, Stephen Lin, sehingga suara iri dan sanjungan langsung bergema di telinganya. Tampaknya naluri manusia untuk berpura-pura memaksakan hal semacam ini. Stephen Lin kembali ke mobil dan berkata, "Pulanglah." Petik 2. Ya. Dong Jian menyalakan mobil dan meninggalkan sekolah. Ketika saya belajar di masa lalu, saya juga membayangkan bahwa suatu hari sebuah mobil mewah akan membawa saya ke sekolah, dan kemudian menarik perhatian semua siswa di sekolah. Kata Dong Jian sambil tersenyum sambil mengemudi. Benarkah? Saya tidak berharap Anda menjadi remaja yang berpura-pura, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak memikirkannya, Patriark? Dong Jian bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya didorong menuruni tangga oleh Stephen Lin ketika saya berusia 8 tahun dan hampir jatuh ke kematian saya. Pada saat itu, ibu saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus menanggung penghinaan dan menanggung beban, lalu mobil mewah apa yang mengirim saya ke sekolah. Saya tidak berani memikirkannya sama sekali. Saya menggunakan bus untuk pergi ke sekolah sejak awal sekolah. Bahkan jika orang buta itu menemukan saya nanti, saya harus beberapa keterampilan dan sedikit pencapaian, tetapi saya tidak berani mengungkapkan sedikit pun. Bagi saya, menjadi terkenal berarti ada jalan buntu." Petik 2. Masa kecilmu terlalu sulit, kata Dong Jian. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Jika tidak sulit, saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Orang-orang mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana berkompromi sekarang. Itu karena saya telah berkompromi selama lebih dari 20 tahun. Saya telah bangkit, mengapa repot-repot? Apa? Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan berpura-pura bahwa saya tidak berpura-pura di masa lalu, untuk menghibur masa muda saya yang hilang." Petik 2. Dong Jian tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah perjalanan yang aman kembali ke kota Selat, Stephen Lin langsung pergi ke perusahaan. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya tiba di perusahaan adalah pergi ke kantor Yao Jing. Stephen Lin mendorong kantor Yao Jing menjauh dan menemukan bahwa Yao Jing sendirian. Dia sedang mencari sesuatu di rak buku dengan membelakangi pintu. Stephen Lin berjalan mendekat dan memeluk Yao Jing dari belakang. Yao Jing terkejut pada awalnya, tetapi suara yang dikenalnya segera terdengar. "Seragam hari ini terlihat bagus," kata Stephen Lin. Yao Jing sedikit tersipu dan berkata, "Jangan seperti ini kantor." Petik 2. Ada apa dengan kantor? Bukankah ini tempatku? Stephen Lin meletakkan tangannya di perut bagian bawah Yao Jing dan berkata, "Tadi malam apakah kebiasaan tidur sendirian?" "Aku telah tidur sendirian selama lebih dari 20 tahun, bagaimana menurutmu?" Yao Jing bertanya. "Juga, ayo tidur lebih banyak dan coba ubah kebiasaan buruk tidur sendirian," kata Stephen Lin serius. "Indah sekali." Yao Jing tersenyum arogan. Pada saat ini, pintu kantor Yao Jing terbuka, dan beberapa eksekutif perusahaan masuk. "Tuan Yao, mari kita datang untuk rapat," salah satu eksekutif di depan tiba-tiba terhenti di tengah kata-katanya. Ekspresi
Semua eksekutif sedikit berubah. Tubuh Yao Jing bergetar, dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Stephen Lin, dan kemudian berkata kepada orang di pintu, "Duduklah. Apakah kamu tidak akan mengetuk pintu ketika kamu masuk?" Stephen Lin bertanya dengan wajah yang tegas. "Aku meminta mereka untuk datang untuk rapat, jadi apa? Kamu tahu nasibmu, kamu pergi dulu," kata Yao Jing dengan wajah memerah. Bos wanita, ayo keluar dulu," kata seorang eksekutif. "Apa yang kamu lakukan? Ada rapat. Aku hanya mencari buku untuk ketuamu, jangan pikirkan itu," kata Yao Jing. Beberapa eksekutif mengangguk lagi dan lagi. Setengah dari kinerja akan dikurangi bulan ini, dan mereka yang dikurangi akan mengundang rekan kerja dari perusahaan untuk makan malam. Stephen Lin menunjuk ke eksekutif dan berbalik untuk pergi. Beberapa eksekutif penuh dengan keluhan. "Anda menggoda di kantor dan tidak tahu cara mengunci pintu. Ada apa dengan kami?" Meskipun dia diganggu oleh bawahannya, dia bosan dengan Yao Jing, tetapi suasana hati Stephen Lin tidak terlalu terpengaruh setelah bersiul. Dia tiba di kantornya, dan tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari Gao Xuan, menanyakan apakah dia telah kembali ke kota Selat. Stephen Lin secara alami mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian Gao Xuan memberitahu Stephen Lin beberapa kata, seperti memakai lebih banyak pakaian, seperti minum lebih sedikit alkohol, Akhirnya, Gao Xuan menekankan bahwa Stephen Lin harus pergi ke tempat mereka tidak peduli apa. Tahun baru Imlek tahun ini. Stephen Lin tidak pernah merasakan kasih sayang apapun ketika dia menjadi seorang ibu. Ketika Gao Xuan memperingatkannya seperti ini, Stephen Lin merasa hangat di hatinya dan setuju tanpa banyak berpikir. Setelah menutup telepon, Stephen Lin mau tidak mau menyenandungkan lagu kecil. Setelah beberapa saat, ada ketukan di pintu kantor Stephen Lin. "Masuk," kata Stephen Lin. Pintu terbuka, dan sosok yang dikenalnya muncul di depan Stephen Lin. "Kamu di sini." Stephen Lin berdiri karena terkejut. Di pintu, Li Sina berdiri di sana, tersenyum pada Stephen Lin. "Bos," teriak Li Sina. "Kamu kembali." Stephen Lin berdiri dan berjalan menjauh dari Li Sina. Pada saat ini, Li Sina tiba-tiba mempercepat dan bergegas menuju Stephen Lin, dan kemudian pukulan berat menuju Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berdiri diam. Ketika tinju Li Sina akan jatuh di depan Stephen Lin, dia tiba-tiba mendengarnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara mendengung. "Kamu menerobos?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Li Sina tersenyum saat dia menarik kembali tinjunya dan mengangguk, "Aku telah menyadari tubuh yang kaku itu." "Selamat," Stephen Lin berkata. Li Sina tersenyum dan berkata dengan tangan terkepal, "Bos, bisakah saya pergi bekerja sekarang?" "Kapan saja." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.